Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Putri. Saya Hayatul Fajri. Saya Sri Rezeki. Saya Alwi Yonanda. Kami akan mempresentasikan sebuah video dengan materi yang berjudul Kalimat Efektif. Kehematan kata. Kehematan kata adalah kalimat efektif, tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. Hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contoh yang tidak efektif yaitu adalah saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka buah durian. Contoh yang efektifnya yaitu saya tidak suka buah apel dan durian. Yang kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh yang efektif yaitu saya hanya memiliki 3 buku. Sedangkan contoh yang tidak efektif, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Yang ketiga, menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contoh kalimat yang tidak efektif, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Sedangkan contoh yang efektif yaitu adalah para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Yang kedua, kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contoh, guru baru pergi ke ruang guru. Kalimat tersebut tidak efektif. Sedangkan guru yang baru pergi ke ruang guru merupakan contoh kalimat yang efektif. Yang ketiga yaitu kesepadanan struktur. Nah, apa itu kesepadanan? Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat tersebut. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Nah, ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya itu, bagi seluruh mahasiswa harus mengikuti kegiatan study tour. Itu tidak efektif. Yang efektifnya itu semua mahasiswa harus mengikuti kegiatan study tour. Karena apa? Untuk menghindari ketidakjelasan subjek, hindarilah pemakaian kata depan di depan subjek. Yang kedua, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya itu, pembangunan jalan ini kami dibantu oleh semua warga desa. Itu tidak efektif, dan yang efektif itu dalam pembangunan jembatan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Selanjutnya yaitu kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Mari kita coba perbaiki. Sebelum meninggal, wanita yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di sekitar pasar. Ubah subjek menjadi wanita dan jenazah dan bukan jenazah wanita. Setelah itu, tambahkan kata sebelum meninggal untuk memperjelas kapan wanita tersebut mondar-mandir di pasar. Keparalelan bentuk. Yang dimaksudnya adalah kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verbal, maka selanjutnya berbentuk verbal. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contoh yang tidak efektif yaitu langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat. Contoh yang efektif adalah langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan mengapresiasikan definisi kalimat. Yang keenam, ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. Yang pertama, meletakkan kata kunci di awal kalimat. Contohnya seperti buku itu sudah saya baca. Yang kedua, mengurutkan kata secara bertahap. Contohnya, pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur.
Selanjutnya adalah kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Ini adalah contoh tidak efektif. Dapat kita perbaiki menjadi Andi membicarakan pengalaman liburannya. Yang pertama yaitu sesuai ejaan yang disempurnakan. Syarat kalimat efektif itu sesuai ejaan yang disempurnakan. Alias dalam kalimat tersebut harus memenuhi EYD yang tepat. Mulai dari penggunaan huruf besar, tanda baca, ejaan yang tepat, memperhatikan kata baku, dan unsur-unsur yang sesuai EYD. Syarat yang kedua yaitu mempunyai subjek dan predikat. Syarat kalimat efektif yang baik juga harus memiliki susunan yang sistematis. Maksud dari susunan sistematis adalah kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, dan objek ataupun keterangan. Nah, dari subjek, predikat, dan objek atau keterangan tersebut harus disusun agar pembaca tidak pusing maksud dari kalimat yang ingin disampaikan tersebut. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Sesuai dengan namanya, kalimat efektif tidak boleh menjelaskan secara bertele-tele dan membuang banyak kata. Sehingga, jika kalimat tersebut terlalu boros kata, maka tidak termasuk dalam kalimat efektif. Untuk itu, kamu harus teliti memperhatikan kata-kata yang digunakan untuk membuat susunan kalimat yang efektif. Nah, yang keempat itu tidak multitafsir. Syarat terakhir dari kalimat efektif adalah pembaca dapat mengartikan kalimat yang disampaikan dengan baik, sehingga tidak ambigu atau kesulitan mengartikan maksud dari sebuah kalimat tersebut. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, ataupun sosok atau benda, sesuatu hal, ataupun sesuatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda nominal, ataupun klasa, atau frasa verbal. Contoh subjek yaitu sebagai berikut, yaitu kursi pegawai. Berikutnya contohnya seperti ibuku sedang menyapu dan lain-lain. Yang kedua itu predikat. Unsur kalimat predikat yaitu bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat tersebut. Selain berfungsi untuk tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek, termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba atau adjektiva. Sementara objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nomina, frasa nominal atau klausal, biasanya yang menjadi bagian objek. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek, seperti pada contoh di bawah ini. Yang pertama, Intan menimang ... Dokter memeriksa ... Juru masak menggoreng ... Verba transitif menimang, merancang, dan menggoreng pada contoh tersebut adalah predikat yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang melengkapi predikat pada ketiga kalimat itulah yang dinamakan objek. Sementara, objek dapat bersifat tidak diperlukan jika predikat diisi oleh verba intransitif. Pada format ini, objek tidak diperlukan. Contohnya seperti di bawah ini. Verba intransitif, mandi, rusak, pulang, yang menjadi predikat dalam contoh berikut tidak menuntut untuk dilengkapi. Yang pertama, nenek mandi. Komputerku rusak, tamunya pulang. Objek juga dapat berubah menjadi subjek ketika kalimatnya dipasifkan. Perhatikan contoh kalimat berikut yang letak objeknya di belakang dan ubahan posisinya bila kalimatnya dipasifkan. Yang pertama, Novia Intan memarahi Elisa. Yang kedua, Elisa dimarahi oleh Novia Intan. Unsur kalimat efektif yang keempat yaitu pelengkap.
Unsur pelengkap pada kalimat efektif merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat-predikat, biasanya berada di belakang predikat yang serupa verba. Namun, posisi itu juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek, juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nomina, dan klausa. Contohnya, banyak parpol berlandaskan Pancasila. Pada kalimat kedua, berlandaskan melengkapi objek Pancasila. Yang kelima yaitu keterangan. Unsur keterangan berarti menerangkan bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan bisa berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan perlengkapan. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Keterangan dapat diisi oleh frasa nominal, frasa proporsional, adverbia, atau klausa. Itulah persentase dari kelompok 1. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.